Kasus ini bermula dari keluhan ribuan lender. Mereka tidak bisa atau tidak dapat menarik dananya sejak Oktober 2025. Fakta terbaru, PPATK telah membekukan rekening PT Dana Syariah Indonesia atau DSI terkait kasus gagal bayar yang menjerat perusahaan tersebut. Pemblokiran ini dilakukan untuk menganalisis transaksi yang terindikasi tindak pidana. Pemblokiran rekening DSI ini pertama kali diungkap oleh Paguyuban Lender DSI melalui akun Instagram @paguyubanlender_dsi. Mereka menyebut bahwa DSI membayar sisa utang karena adanya pemblokiran. Dalam surat yang diunggah Paguyuban Lender, Direktur Utama DSI Taufik Al-Jufri menjelaskan bahwa PPATK memblokir beberapa rekening perusahaan, termasuk rekening escrow sejak 16 Desember 2025. Pemblokiran ini menghambat operasional perusahaan, termasuk penerimaan pembayaran dari borrower dan juga penyaluran dana kepada lender. Per 8 Desember 2025, total dana lender mencapai 4,46 triliun rupiah dengan 14.097 lender aktif. Sementara itu dana yang telah dikembalikan mencapai 2,99 triliun rupiah. Meski manajemen DSI membenarkan surat tersebut dan status pemblokiran rekening escrow utama oleh PPATK, pihaknya mengajukan permohonan resmi kepada PPATK dan OJK untuk membuka pemblokiran rekening agar dapat membayar uang para lender yang sudah menunggu. Karena pemblokiran rekening bukan inti permasalahan utama dalam kasus ini, tapi yang paling terasa adalah penahanan dana lender dalam jumlah besar dan laporan pembayaran yang mandek alias macet yang berdampak bagi keberlangsungan hidup para nasabah. Permasalahan kasus PT DSI ini semakin rumit ketika pola pengembalian dana menjadi tidak jelas. Sejumlah pakar menilai praktik yang terjadi pada DSI memiliki kemiripan dengan skema tidak sehat karena layaknya skema Ponzi. Pembayaran berhenti total sejak awal Oktober 2025. Tidak ada jadwal pasti pencairan dana. Rencana penyelesaian yang masih panjang. Peran label syariah dalam kasus ini menjadi sorotan karena prinsip syariah menuntut transparansi penuh dan tidak boleh ada unsur ketidakjelasan serta tipu daya. Data GFX, prinsip syariah menuntut transparansi. Muncul dari banyak lender yang bahkan membentuk Paguyuban Lender DSI sebagai wadah advokasi. Kelompok Bloomberg, Tekno, kelompok bahkan ini mendesak DPR RI untuk memanggil seluruh pihak termasuk DSI dan OJK agar mempercepat penyelesaian kasus. Salah seorang korban mengaku merugi hingga ratusan juta, bahkan hingga kini hasil investasinya belum juga dibayarkan. Tidak hanya itu, seorang korban lain juga memohon bantuan pada Presiden Prabowo untuk segera menindak tegas dan memberikan solusi bagi keberlangsungan para nasabah yang terdampak. Mohon perhatian kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, tolong Pak, usut tuntas PT Dana Syariah. Kembalikan uang saya Pak, 14 juta. Saya sudah punya banyak hutang Pak. Kadang-kadang uang saya belum dikembalikan. Itu buat kulaan saya jualan online Pak. Dan saya pengen beli rumah juga. Kembalikan uang anak saya 200 juta Pak.
tolong kami Pak. Kata OJK Dana Syariah aman, jadi kami naruh uang di Dana Syariah, tapi ternyata OJK cuma mengawasi, tidak melakukan apa-apa untuk mencegah Dana Syariah menilang uang kami Pak. Mohon Pak, Bapak Prabowo untuk mengembalikan uang saya dan uang adik saya. Saya sudah menunggu berbulan-bulan Pak. Saya mohon, ya Allah, ya Rabbi. Menjadi sorotan publik, kasus gagal bayar kepada ribuan lender jadi perhatian khusus akhir ini. Tidak lepas dari OJK, nyatanya pengembalian uang juga terhambat sebab pemblokiran. Menjawab kebutuhan investasi properti yang dinilai aman dan berkah, Dana Syariah Indonesia mengklaim hadir sebagai platform P2P lending basis syariah sebagai jembatan pemilik dana dengan para pengembang properti di seluruh Indonesia. Bergerak sejak 2017 dan mulai beroperasional 2018, DSI menawarkan solusi layanan keuangan syariah yang mudah dijangkau. Landasan prinsip syariah yang fokus pada pembiayaan properti kini punya polemik yang belum terselesaikan. Berdasarkan edaran DSI, ada sebanyak 1.473 triliun total nilai outstanding yang belum dikembalikan. Lalu yang menjadi pertanyaan besar, siapa sosok di balik PT DSI yang diketahui berdiri sejak 2017 dan mulai beroperasi pada 2018 silam tersebut? Di balik perusahaan ini terdapat sosok founder sekaligus Presiden Direktur DSI Taufik Al-Jufri. Jufri memiliki pengalaman manajerial lebih dari 2 dekade sebagai CEO dan direktur di berbagai perusahaan. Ia juga dikenal sebagai pengajar di sekolah bisnis di Jakarta serta telah terlibat sebagai pengembang perumahan selama 10 tahun terakhir dengan lebih dari 15 klaster yang dibangun. Dalam 5 tahun terakhir, ia aktif di komunitas developer syariah hingga akhirnya mendirikan DSI. Berikutnya ada Ari Rizal Lesmana yang menjabat founder and komisioner DSI. Dia pernah menduduki posisi sebagai IT strategis di berbagai lembaga keuangan milik negara. Lalu ada Fitri Hadi sebagai founder and advisor DSI. Fitri ini memiliki pengalaman di dunia profesional sebagai C-level eksekutif dari berbagai bank dan perusahaan sekuritas termasuk Bursa Efek Indonesia. Ada juga Januarto Alamsyah yang menjabat sebagai Direktur DSI. Dia memegang peran strategis bisnis kelembagaan di lembaga keuangan internasional termasuk Manulife Investment Management dan juga Bloomberg LP. Terakhir, Mary Yuniarni yang menjabat sebagai founder and advisor DSI. Ia berpengalaman bekerja di berbagai industri perbankan dan properti. Nama Mary Juniarni, founder and advisor DSI, berpengalaman di berbagai industri perbankan dan properti. Aktor Dude Harlino yang sempat menjadi brand ambassador PT DSI ini pun terkena imbas dari kasus gagal bayar pihak DSI pada para pemberi modal atau lender. Dude mengaku banyak yang mengirimkan pesan DM ke akun medsos pribadinya. Di tengah duka yang dialami keluarga besarnya di Kota Padang akibat musibah banjir bandang dan juga longsor, Dude Herlino mendadak justru digeruduk pemberi modal pinjaman dana alias Lender Dana Syariah Indonesia atau DSI, sebuah perusahaan fintech berbasis syariah yang menaruh fokus pada pendanaan dan pembiayaan proyek properti. Rupanya aksi ini dipicu lantaran DSI tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar tunggakannya kepada belasan ribu pemberi modal. Dude yang kebetulan sempat menjadi brand ambassador itu pun akhirnya kena imbas kemarahan sekaligus kegelisahan para nasabah.
Walaupun udah nggak jadi brand ambassador pun, tetap sampai hari ini saya masih menerima DM dan saya jawab. Di sini niat saya untuk membantu, ikut menyuarakan dan mengawal ini buat saya harus saya lakukan. Bicara kesedihan atau kegaduhan di para lender itu sudah tidak bisa dibayangkan lah. Mereka juga tidak bisa apa-apa, hanya mengandalkan komunikasi dengan paguyuban. Karena kalau komunikasi langsung dengan DSI, itu tadi jawabannya selalu template di CSO. Paguyuban ini sangat terbatas dalam sumber daya di mana melakukan langkah hukum itu. Jadi kita akan melakukan langkah hukum yang benar-benar presisi dan efisien. Apabila memang kondisi mengharuskan kita melakukan langkah hukum yang bersifat litigasi, kita akan menempuh ke sana. Masih dari keluarga di sana memang jalur masih terputus ya. Jadi dari Kota Padang, tante saya di Kota Padang, dia nggak bisa kemana-mana, hanya bisa di situ saja. Tanpa ada rasa kesal, Dude justru merasa prihatin lantaran dirinya tidak bisa menyelesaikan permasalahan internal perusahaan untuk bertanggung jawab terkait kesepakatan mekanisme pengembalian dana. Meski demikian, Dude merasa wajib memberikan klarifikasi karena tanggung jawab moral sebagai tokoh publik yang pernah mewakili DSI. Wajar lah, mereka kebingungan, cari informasi kemana, ya mereka taunya foto saya, ya pasti itu akan menjadi tempat mereka bertanya. Makanya tadi ada mediasi itu membuat saya sebenarnya menaruh harapan di mediasi itu. Lantas benarkah gara-gara permasalahan ini sang istri Alisa Subandono juga terkena dampaknya dan ikut stres mengkhawatirkan kondisi Dude? Kalau Ica menyerahkan ke saya, ya biar saya yang bisa bersikap gitu ya. Terutama bisa membantu lah para lender karena niat kita sama-sama bantu. Empat peristiwa, 4 luka, 1 benang merah, kelalaian, kekerasan, ketimpangan, dan juga pengkhianatan atas kepercayaan publik ini bukanlah sekedar berita viral. Ini adalah cermin tentang siapa kita sebagai bangsa dan sejauh mana negara hadir melindungi warganya. Karena diam adalah pembiaran dan lupa adalah pengulangan tragedi. Kami akan terus mengawal, mengingatkan dan bertanya demi keadilan yang seharusnya tak pernah dinegosiasikan. Saya Anita Dewi, sampai jumpa di Inside Story berikutnya.